Nama saya Marini Nusantari, NIM 18120117 dari KS17. Di sini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan langka kantong semar. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian dan lokasi kantong semar, dan yang kedua sejarah kantong semar, yang ketiga lokasi tumbuhan kantong semar, dan yang keempat klasifikasi, morfologi, dan bentuk kantong dari kantong semar. Seperti yang kita ketahui, kantong semar atau yang dikenal dengan tumbuhan pemakan serangga memiliki bahasa Latin Nepenthes. Ini adalah tumbuhan yang memiliki persebaran yang sangat luas dari pinggir pantai sampai dataran tinggi. Di Indonesia terdapat 85 jenis kantong semar dan habitat terbanyak berada di Kalimantan dan Sumatera. Kantong semar ada yang hidup di tempat lembab dan sedikit sinar matahari, dan ada juga yang hidup di tempat yang terbuka dengan cahaya matahari yang banyak. Kantong semar pertama kali dikenalkan oleh J.P. Brain pada tahun 1689. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar, Nepenthes sp merupakan salah satu keanekaragaman hayati yang dilindungi. Kantong semar memiliki nilai konservasi yang sangat tinggi sebab 37% tanaman yang ada di dunia merupakan jenis yang terancam punah dengan sebaran yang terbatas. Salah satunya karena adanya alih fungsi hutan dan perdagangan liar. Alih fungsi hutan yang tinggi seperti hutan sekunder, hutan rawa, dan hutan kerangas, sehingga keberadaan kantong semar harus dilestarikan melalui konservasi. Klasifikasi kantong semar. Tumbuhan ini diklasifikasikan sebagai tumbuhan karnivora karena memakan serangga melalui kantong yang merupakan perpanjangan dari ujung daun. Kantong semar memiliki fungsi yaitu satu sebagai indikator iklim. Bila di suatu kawasan ditumbuhi oleh Nepenthes, berarti curah hujan cukup tinggi, kelembapan di atas 75% dan tanahnya minim unsur hara. Yang kedua sebagai tumbuhan obat. Cairan dari kantong yang masih tertutup digunakan sebagai obat batuk. Dan yang ketiga sebagai sumber air bagi petualang. Jika dalam hutan kita menemukan kantong semar yang masih tertutup sumber air, berarti itu adalah air yang layak diminum. Morfologi tanaman Nepenthes atau kantong semar. Yang pertama, batang. Kantong semar memiliki batang yang sangat kasar dengan diameter 3-5 cm dan panjang internodus antara 3-10 cm. Memiliki warna yang bervariasi yaitu hijau, merah, coklat kehitaman, dan juga ungu tua. Memiliki bentuk batang berbeda tergantung dari spesiesnya, ada yang segitiga, segi empat, membulat, dan bersudut. Yang kedua, daun. Helaian daun panjang berwarna hijau atau hijau kekuningan yang berbentuk silinder dengan ukuran yang sama panjang atau lebih. Yang ketiga, akar. Berakar tunggang yang seperti tanaman dikotil. Yang keempat, bunga. Berkelamin tunggal berumah dua, aktinomorf, berwarna hijau atau merah, biasanya tersusun dalam rangkaian berupa tanda atau bulir. Dan yang kelima, kantong. Bentuk kantong yang keluar dari daun letaknya tidak jauh dari permukaan tanah dan menyentuh permukaan tanah. Yang terakhir, saya ingin menjelaskan bentuk kantong dari kantong semar. Yang pertama, kantong roset, yaitu kantong yang keluar dari kantong ujung roset. Yang kedua, kantong bawah, yaitu kantong yang keluar dari daun yang letaknya tidak jauh dari permukaan tanah dan biasanya menyentuh permukaan tanah. Ujung sulurnya berada di depan bawah kantong, memiliki dua sayap yang fungsinya seperti tangga untuk membantu serangga naik hingga ke mulut kantong. Yang ketiga, kantong atas, yaitu kantong yang berbentuk corong, pinggang, atau silinder dan tidak memiliki sayap. Bentuk ini sangat beralasan karena kantong atas difungsikan. Secara keseluruhan, semua spesies Nepenthes memiliki 5 bentuk kantong yaitu berbentuk tumpayan atau Nepenthes ampullaria, berbentuk bulat atau telur atau oval, yaitu Nepenthes rafflesiana, berbentuk silinder atau Nepenthes gracilis, berbentuk corong atau Nepenthes rafflesiana, dan berbentuk pinggang atau Nepenthes renotiana atau Nepenthes gymnanthora.